selamat sore buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya kasih teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya hendak menjelaskan tentang salah satu buku yang berjudul Kekuasaan Politik dan Masyarakat. Untuk mengetahui tentang isi dari buku politik yang berbicara mengenai kekuasaan politik dan masyarakat, tentunya tahap awal yang harus kita ketahui bersama atau kita lakukan bersama ialah mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan politik dan masyarakat. Langsung saja, untuk tidak berpanjang kata, saya langsung menjelaskan isi dari buku yang berjudul Kekuasaan Politik dan Masyarakat. Secara inheren, secara kekuasaan dan politik dalam konteks sosial, imajinasi sosiologis seperti yang diajarkan dalam sosiologi pengantar menghubungkan kita dengan tema dasarnya politik, masalah pribadi, masalah publik, dan interaksi antara biografi dan sejarah sosial. Masalah yang kita dengar tentang misalnya pengangguran, penyediaan layanan kesehatan, mental kepada veteran perang, dan kegagalan sekolah kita, semuanya memiliki dimensi pribadi, wajah manusia, dan sangat nyata ialah biografi. Apa yang diinginkan oleh begini untuk kita pahami adalah bahwa masalah pribadi ini seringkali benar menjadi permasalahan publik yang merupakan hasil dari kekuatan yang lebih besar, sosial dan global. Kekuatan-kekuatan ini bahkan lebih jelas pada titik ini dalam sejarah sosial ketika teknologi dan globalisasi menyatukan masyarakat, struktur interaksi dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pengantar untuk sosiologi politik menegaskan kekuatan sebagai gagasan utama terpenting dari buku yang diamati ini. Terdapat berharap kita setuju bahwa studi tentang kekuasaan adalah ringkasan dari tradisi pengerjaan intelektual yang dikenal sebagai sosiologi politik. Ini mengundang mahasiswa dari sosiologi dan politik ke imajinasi kualitas pikiran kita yang paling dibutuhkan. Sosiologi politik dengan demikian dalam orientasi yang paling mendasar berfokus pada dua elemen, kekuasaan dan juga konflik. Menurut Koser, berbagai topik studi sosiologi politik meliputi beberapa unsur. Yang pertama, memperhatikan negara dan institusi. Yang kedua, organisasi kekuasaan. Yang ketiga, persaingan dan ketertiban antara kelompok. Dan yang keempat, pengembangan asosiasi politik. Pendekatan ini tentunya kontras dengan karya ilmu politik yang biasanya berfokus pada sifat negara dan berbagai manifestasinya. Sosiologi politik lebih banyak menggunakan jaringan analitisnya secara luas untuk menangkap sikap dari banyak hubungan berbasis kekuasaan antara struktur sosial, budaya, dan individu. Kehidupan sehari-hari lebih daripada keadaan historis manapun yang menembus sebuah negara. Kekuatan infrastrukturnya sudah meningkat pesat. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan. Dan karena alasan tersebut, itu maka menjadi fokus titik politik secara historis. Namun, negara tidak selaku menjadi institusi politik utama dan juga tidak mengatakan bahwa
ia akan terus menduduki peran sentral seperti itu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa lembaga-lembaga politik akan hilang, namun sebaliknya institusi yang mengelola politik kekuasaan dapat ditransformasikan menjadi suatu yang sangat berbeda dari keadaan tradisional. Berkaitan dengan tradisional yang merujuk lagi pada politik budaya dan proses sosial, Marx awalnya memperlakukan gagasan budaya sebagai suprastruktur, yaitu budaya muncul, hubungan ekonomi masyarakat, serta divisi kelas sosial yang dipertahankan. Dalam kasus ini, budaya politik akan mencakup nilai-nilai kepercayaan dan ideologi yang melestarikan kapitalisme, konsentrasi kekayaan dalam kelas kapitalis, kepatuhan kelas buruh, dan kekuatan psikologi. Bagi ahli teori konflik, budaya memiliki peran penting untuk dimainkan pelestarian distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat. Studi tentang budaya politik juga meninjau kembali argumen Durkheim yang menghargai dan orientasi sosial adalah fungsi dan konteks sosial. Kita juga tahu bahwa budaya dan tempat politik ada koneksi yang jelas. Kelompok sosial termasuk kelompok sebaya, kelompok tempat kerja, komunitas, dan yang lebih besar lagi unit geografis seperti kota dan kabupaten mengikuti prinsip homologi Durkheim. Burung dari bulu sosial yang sama cenderung berbondong-bondong bersama. Dalam bab-bab selanjutnya, kita terus mengeksplorasikan pengertiannya budaya bagai politik. Diskusi di depan menggerakkan kita untuk mempertimbangkan politik kehidupan sehari-hari dan partisipasi politik, termasuk pemungutan suara, hasil kebijakan, politik dan perusahaan, dan juga globalisasi. Dalam buku ini kita juga memeriksa beberapa cara signifikan yang dilakukan negara dan jauh lebih banyak lagi unit pemerintah lokal membuat keputusan seperti hari yang berdampak hampir setiap aspek kehidupan. Cara kita menjalani hidup kita, termasuk partisipasi politik kita, juga membentuk politik dan politik kebijakan pemerintah. Berbicara tentang politik juga berbicara tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah bagian penting dari studi politik dan tentang hubungan antara masyarakat dan politik, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa gerakan adalah bagian dari perilaku yang tidak rasional, non-politis. Dalam buku mereka tentang partisipasi politik, Bird dan Gold mengikuti penggunaan kategori ilmu politik tradisional. Pada saat itu, waktu dan penempatan gerakan sosial di bawah label perilaku politik yang tidak konvensional. Kegiatan konvensional dianggap normal atau syah. Saat ini sebagian besar sosiologi politik, pandangan peserta gerakan sosial telah berubah ketika sosiolog politik
menekankan unsur-unsur gerakan sosial yang opsional. Salah satu dari banyak definisi gerakan sosial adalah bahwa mereka adalah upaya terorganisir untuk melakukannya, mempromosikannya, atau menolak perubahan dalam masyarakat yang mengandalkan setidaknya sebagian pada bentuk konstitusionalisasi aksi politik. Dan yang berikut adalah globalisasi. Globalisasi kesenjangan geografis di mana beberapa lokasi lebih berpengaruh daripada yang lain adalah salah satu hasil politik globalisasi. Transformasi ini tidak luput dari perhatian para sosiolog dengan peningkatan yang signifikan penelitian dan penulisan tentang isu-isu globalisasi. Bagaimanapun juga, apakah globalisasi akan terus mendominasi agenda sosiologis? Sosiolog adalah dikreditkan sebagai yang pertama memperhatikan fenomena ini dan memperhatikan juga efeknya. Pada akhirnya, keseluruhan buku ini ia berbicara mengenai politik yang tidak terlepas dari kekuasaan dan masyarakat. Politik dapat berjalan dengan baik ketika memiliki status kekuasaan dalam suatu wilayah dan harus memiliki elemen yang dikuasai, yaitu masyarakat. Politik tidak semata-mata berbicara tentang memperoleh kekuasaan, melainkan politik dalam artian sempit, yaitu merumuskan kebijakan dengan tujuan untuk mensejahterakan elemen yang dikuasai, yaitu masyarakat. Berbicara tentang kekuasaan, terdapat 3 teori inti yang dipakai untuk mendeskripsikan esensi dari sebuah buku tersebut. Menurut saya yang pertama itu teori pluralisme. Teori ini dengan memandang negara Indonesia yang adalah negara demokrasi, tentunya terdapat partai politik yang tidak hanya satu, melainkan banyak, dan setiap partai yang ada di negara tersebut memiliki peluang yang sama untuk menetapkan kadernya untuk diusung menjadi calon penguasa di suatu daerah, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada saat berlangsungnya sebuah pemilu yang meskipun rakyat memiliki kuasa dalam menentukan suaranya terhadap aktor politik yang akan dipilih, tetapi dalam perjalanannya sebuah sistem, pemerintah yang memiliki kuasa penuh adalah para elit politik yang menjadi partai koalisi. Yang berikut, yang kedua, teori elit. Menurut teori elit, menurut Marx, Weber, birokrasi adalah sebuah organisasi dalam sebuah negara yang memiliki kuasa penuh untuk mengatur sistem pemerintah. Dan yang terakhir, teori kelas. Dalam teori ini, dengan merujuk pada pemikiran Karl Marx yang memiliki hak kekuasaan dalam sebuah daerah adalah mereka yang memiliki modal dan selalu mempertahankan status quo dengan berbagai macam cara. Mungkin dari saya sekian berkaitan dengan isi buku tersebut. Apabila ada keliruan atau
ketidaksempurnaan dari penjelasan yang saya berikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tiada gading yang terletak, karena letak itulah letak kesempurnaan yang sesungguhnya. Selamat sore dan terima kasih banyak untuk kita semua. Setting sun.